Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, lagi-lagi teknisi dari Pontianak, Kota wilayah khusus Jerujut atau Jalan Komjos, saudara. Ya, kali ini saya mau mereview raketan baru lagi. Ya, raketan baru lagi. Raketan ini kurang lebih lah dengan raketan-raketan lain, cuman di sini yang bedanya saya rakit menggunakan trapo, mungkin produk baru ya, produk baru saingan dari BGR Bombardier atau Blackgate ya, seperti ini ya. Ini dia. Sebelumnya saya udah review trapo ini, saya udah tes load trapo ini di 8 ohm kemarin tes, silahkan dicek lagi ulang. Kalau tak salah yang hasil loadnya itu di 8 ohm dapatnya 2200 lebih ya, sekitar segitulah, 2200an di 8 ohm. Jadi prediksi saya kalau di 4 ohm bisa 3000-an lah, 3000 lebih ya kalau di 4 ohm. Jadi saya rasa trapo ini bagus. Ini cuma 15 ampere. 15 ampere ini kalau kita bandingkan dengan merek Vulcan itu sama dengan yang 50 ampere Vulcan. 50 ampere ada saya review trapo itu, ada saya load, silahkan cek aja di channel saya tentang review trapo Vulcan 50 ampere itu dapatnya 2000 lebih gak, sekitar gitulah. Jadi ini cuma 15 ampere. Jadi saya rasa pun trapo ini kalau saya angkat agak berat. Kalau kita bandingkan dengan trapo Bombardier yang 20 ampere itu, pertama lingkarannya diameternya lebih kecil dari ini untuk diameternya. Terus yang paling utama tuh kalau Vulcan itu, Bombardier itu lebih ringan, 20 ampere jauh lebih berat. Merek RAW ini lebih berat. Jadi kalau saya rasa lebih berat, walaupun saya belum pernah bongkar trapo ini, saya rasa mungkin murni tembaga, jadi kalau misalnya bertanya, bang itu aluminium ke tembaga, aluminium ke atau tembaga murni, saya bilang kalau saya rasa ini tembaga murni karena bobotnya lebih berat, diameternya lebih besar, dan paling utama itu bobotnya lah ya, lebih berat dari trapo Vulcan yang 30 ampere mereknya ini cuma 15 ampere. 15 ampere CT-nya 62 sama 52. Dan kalau saya load itu 62 itu yang udah itu dapatnya 2000 lebih. Nah, itu yang saya herankan dan saya takjub pada trapo ini. Saya rekomendasikan trapo ini untuk saudara-saudara semua dalam market power. Murah, ini harganya cuma 600.000 di kota saya, enggak tahu di kota kalian. Jadi saya rasa untuk dapat spek di 2200 di 8 ohm dengan harga 600 ribuan, sangat rekomendasi sekali untuk trapo ini. Jadi kita bisa buat power 2000 atau 1011 sebelah, atau bisa 3000 kalau main di 4 ohm. Jadi 1500 sebelah di 4 ohm. Cuma saya sarankan wajib elko-nya yang support yang bagus yang bagus, sekitar yang 100 volt yang murni. Ini juga rekomendasi saya, mereknya Max Gold. Ini murni 10.000 UF dan polnya juga lebih murni, misalnya 80 nih. Ini tertulis nanti hasilnya itu sekitar 89 atau 88. Ini saya nekat nih ya, ini trapo 80 volt. Saya nekat pakai ini. Harusnya sih rawan-rawan seram untuk elko ini. Sebaiknya sih yang 100 volt, karena 100 volt itu kalau kita tes itu dapatnya 100 lebih voltnya, jadi aman. Kalau ini saya coba-coba nekat, coba-coba beranikan diri ya. Untung-untung kalau udah tak meletup. Saya rasa sih kalau untuk di tegangan PLN 220 saya rasa aman elko ini. Di CT62 saya rasa aman. Tadi saya tes itu dapatnya keluarnya setelah kena beban ini dipasang di multi itu tertulis itu tertera itu 82 volt CT untuk ground ke atau CT ke plus. Sedangkan elko ini yang saya tahu tuh saya tes itu sekitar 88 lah. Jadi katakan aman sekali sih tidak ya. Cuman ya coba-cobalah. Kalau nanti meletup ya terpaksa kita turunkan tegangannya.
Tapi dengan catatan kalau kita turunkan tegangannya di CT52 yang kita dapat cuma 1500-an watt di 8 ohm. Jadi rasanya tidak maksimal untuk trafo ini kita gunakan untuk tegangannya, untuk wattnya ya. Jadi biar maksimal kita pakai 62. Lagi pula kalau untuk kelas AB ini 62 nih wow lah tenaganya. Enak lah. Intinya mau kelas apapun, kalau wattnya lebih tinggi, CT-nya lebih besar, pasti lebih bagus. Cuman dengan catatan yang lain-lain mesti ini, mesti itu ya, agar bisa support dengan 62 PAC atau 80-an PDC. Seperti itu. Oh ya, terus kembali lagi ini yang pertama saya menggunakan box bell ini kecil ya, yang standar kecil lah. Sekitaran 35 lah kali ini. Kalau yang mode-mode belakang seperti ini yang lebarnya itu 40-an. Nah, kalau ini yang kecil ya. Yang kecil cukup lah. Ini ngapa sih pakai ini agar nanti bisa nekan budget. Jadi harga jualnya tidak tinggi. Kalau saya pakai CA20 atau N9000 kan mahal. Boxnya ya udah 5,5, belum soket-soketnya itu sekitaran 850 box sama soket-soket segala macamnya ya, sama kipas. Jadi kalau ini paling habis lah boxnya ini sekitar 300-an lah, 350 lah. Nah, seperti itu. Terus sini saya potensionya saya pakai 100k. Kalau saya rakit wajib pakai A+, potensio A+ itu bagus ya. Nah, bagus. Nah, seperti ini potensionya A+. Nah, 100k. Kenapa 100k? Saya rasa untuk 100k itu enak. Tidak terlalu garang, tidak terlalu apa ya, terlalu galak kata orang bilang, tidak gak lembek, sedang lah kalau untuk 100k. Jadi kita main potensio tuh enak. Kalau 50k tuh terasa angkat dikit dah, ada kencang. Nah, saya kurang suka kalau itu. Saya suka yang flat yang standar. Ini angkatnya pelan, tenjak enak lah gitu ya untuk enaknya. Terus ini on off-nya saya pakai yang biasa nih. Nah, kebetulan tadi raketnya pakai yang biasa ini, yang 4000-an yang biasa. Kalau orang biasa kalau raket itu mudah lele ya kalau ini ya. Tapi ngapa ini saya berani pakai ini? Sebabnya saya pakai soft start. Jadi on off-nya itu tidak langsung tegangan di sini. Nah, on off-nya itu melalui switch. Ini ada switch. Nah, ini pakai switch, mode switch ya. Jadi lebih soft, lebih lembut. Nah, jadi harusnya tidak terlalu besar. Nah, karena hanya melalui switch. Nah, switch di soft start-nya. Kalau biasa kan kita lewat langsung tegangan AC-nya langsung sini gitu kan. Switch-nya biasa di jumper, atau ada juga soft start-nya itu yang tak ada switch-nya. Nah, jadi kalau ini soft start-nya ya sekalian saya perkenalkan, ini soft start-nya bagus ya. Kota saya ini keluaran baru, pendatang baru nih soft start-nya, ini kotaknya nih. Sangat bagus sekali menurut saya. Komponennya bagus. Ini maksimal 25 ampere. Ini saya udah pakai beberapa biji untuk power sekitaran 6 atau 7 lah. Jadi saya rasa ini sangat bagus soft start-nya. Tidak ada kendala, pokoknya aman lah. Nah, ini seperti ini keterangannya. Kalau di kota saya sini, di Pontianak sini jualnya harganya 52.000. Nah, ada 2.000 biasalah. Nah, ini tertulis 3 kPa maksimalnya. Nah, peredam ini fungsinya ini seperti ini, fungsi dari MCB Softstar mungkin bagi yang belum tahu. Nah, ini peredam arus sesaat. Nah, tidak membuat MCB atau screen rumah Anda turun atau jelek kalau kita bahasanya, saat menyalakan elektronik dengan watt besar ya, seperti itu ya. Terus elko-nya saya pakai 8 biji. Saya rasa lebih dari cukup lah ya. Untuk main 4 ohm pun lebih aman, ya cukup aman lah. Makin banyak makin bagus ya. Seperti ini penting saya sesuaikan lah. Jangan sampai terlalu lebih. Ini pun udah lebih dari cukup. Jadi udah efisiensi yang kita jaga dengan biaya yang tidak terlalu banyak-banyak. Nah, terus Softstar ini saya pakai, ini saya beli online, ini speaker protektornya Softstar. Maaf, speaker protektor maksud saya. Ini pakai relay kedok lah ya, wajib. Nah, ini standar lah, tidak terlalu bagus mana, tapi cukup lah bagus. Seperti ini. Ini menggunakan tegangan CT-AC 15 ya. Kita langsung ambil dari ekstra dari trafo ini CT15. Terus di sini kabel CT15-nya saya manfaatkan juga untuk regulator tegangan untuk kipas ya. Jadi kipas ini menggunakan sekitaran 17 atau 15 volt lah. 17 volt karena sini 15, CT-nya berarti sekitar 18 volt untuk tegangan. Saya rasa masih aman. Mungkin memang lebih tapi masih aman lah. Terus yang sebelahnya untuk
tegangan untuk tegangan 18 voltnya kipas bagian depan. Nah, jadi kipasnya yang belakang ini hembusannya keluar, yang belakang ini hembusnya keluar, yang mesin depan sini ke dalam. Jadi sirkulasinya ini saya sekarang market power harus seperti itu. Nah, ini pun biasanya diterapkan power gelap tuh untuk zaman sekarang seperti itu. Jadi dari depan hembus ke sana ke belakang. Kalau dulu kan saya pakai dari belakang hembus ke depan, jadi anginnya terasa ke sini kan. Jadi kipasnya arah ke sini cuma pakai satu. Sekarang saya wajib pakai dua karena pengalaman saya yang jual-jual power tuh yang udah biasanya tuh kalau kipas mati salah satu maklum lah kan, elektronik tuh biasanya pandai mati lah biarpun barang baru, jadi panas. Nah, suku-suku kalau konsumennya, kalau pemakainya lebih teliti, apa panas nih, biasanya kipasnya mati terus langsung dimatikan powernya. Tapi kalau tidak kan nanti bisa panas jebol gitu kan. Kalau konsumennya maaf mungkin yang agak tak peduli lah, pokok hajar-hajar ya. Nah, jadi kalau kipas mati satu panas. Nah, jadi kalau ada dua kipas, jadi itu kalau memang pemakainya agak sedikit teledor atau lupa atau tak terperhatikan, misalnya kipas mati satunya masih ada, nah, gitu kan. Siapa tahu nanti dia merasa keperhatian ada kipas mati satu, nah, masih sempat lah dia ganti seperti itu. Jadi rakitan saya nanti sekarang wajib menggunakan kipasnya ada 4. Nah, ada 4 kipas, depan 2, belakang 2. Jadi dari hembusannya dari depan ke belakang seperti itu. Itu lebih efisiensi menurut saya, dan saya lihat pun yang teman-teman lain pun seperti itu, mereka power besar. Oke, lanjut. Untuk bagian belakang seperti biasa, ini spikon hanya menggunakan spikon binding post seperti biasa, binding post seperti itu, dan inputnya seperti RCA ini biasa standar karena bawaan box. Terus selanjutnya ya langsung saja kita langsung ke mesinnya. Mesinnya ini menggunakan TR Final Toshiba dengan seri lot 524 yang semua pada tahu 524 ini masih kuat di 65 VAC atau 90 VDC CT, masih kuat ya seperti itu. Ini 524 ini madenya Jepang dan assembly-nya pun Jepang, karena dia ada versi assembly Malaysia gitu kan, made in Jepang, assembly Malaysia. Tapi kalau saya lihat di toko pembelian secara online ini tertulis made in Jepang. Allahu alam kalau dia bilang seperti itu ya saya nyampaikan juga seperti itu. Di sini saya menggunakan, di sini ada 9 set Toshiba, dan untuk panel saya menggunakan 8 set saja, dan satu set ini untuk TR tape. Nah, ya TR tape. Jadi saya tape menggunakan sama ya seperti ini. Ngaruh enggak bang, apa enggak pakai yang seri yang Toshiba yang kecil itu? Saya bilang karena adanya ini saya udah tak kuasa dah kan, dari ini saya pakai ini, jadi saya rasa kurang lebih lah sama ya. Yang penting jangan TP sih boleh, kalau polnya rendah sekitar 52 masih boleh. Kalau 65 saran saya jangan, minimal pakai Toshiba yang apa dulu, pokoknya yang kecil lah, yang kecil dari ini Toshiba 98 ujung kalau salah. Nah seperti itu. Ini tape ya. Tape apa bang fungsinya? Tape misalnya orang tape nambah tenaga, bukan. Kalau saya rasa tape itu bukan nambah tenaga, dan saya lihat di YouTube pun kawan-kawan channel-channelnya, dan saya pastikan itu pemahaman yang sama. Itu fungsi tape itu membentuk sebuah karakter, itu juga ada 2. Dan yang satu lagi fungsi tape itu memperkuat driver ini, driver dari kitnya ini, jadi memperkuat lah, menambah penguatan dari driver ini. Itu fungsinya tape, bukan nambah daya, bukan nambah tenaga. Itu 2 tadi, membantu dari kerja transistor driver agar lebih kuat. Nah, ketika hantam bass yang besar dengan CT yang besar, wajib tape. Kalau saya sama juga kalau transistor final kita, entah mama tak deh. Sama juga kalau kita panelnya 5 set ke atas itu saya rasa wajib tape. Jadi membantu penguatan di bagian final itu juga. Jadi ada 3, saya ulangi, membentuk karakter, membantu kerja dari TR driver, dan membantu kerja dari TR final agar lebih kuat seperti itu. Ya, drivernya di sini saya menggunakan OCL 150 yang sudah dimodifikasi, dan ini saya beli dimodif langsung sama kawan kita dari Jawa sana.
Ini beda kan, ada tumpuk-tumpukan dari resistor seperti itu. Dan saya ganti lagi untuk komponennya, elko-nya ini saya pakai yang bagus. Yang semulanya itu seperti ini elko-nya, saya rasa kurang bagus ya, karena sesuai lah dengan harga. Jadi saya ganti resistornya, elko-nya seperti ini, udah paling bagus menurut saya, OMR original. Terus TRD transistor kecilnya saya juga ganti yang original KEC seperti itu. Dan ini TRD saya pakai yang bagus, pakai 7420. Pak, saya serinya apa tuh, saya lihat dulu. Nah, C2073 dan pasangannya 940 ya. Dan yang paling penting dari power ini itu adalah ini adalah limiter rakitan buatan, dan ini saya buat juga, lihat-lihat di channel-channel di YouTube cara pembuatannya seperti ini. Limiternya dan sangat simple dan sederhana. Jadi cara kerja limiter ini membatasi arus input yang masuk. Nah, menggunakan itu ada yang juga LCR kita buat sendiri, menggunakan LDR dan LED kita seri seperti itu. Jadi fungsi limiter ini membatasi input yang masuk. Ketika klip itu, dia kalau ada lampu klipnya saya simpan di depan. Jadi kalau kita pasang LED indikator itu, sinyal klipnya itu sama dengan pergerakan dengan LED untuk limiter. Jadi dia kalau LED limiternya nyala, berarti di dalam itu mengurangi input yang masuk ke power. Jadi paling tidak adalah membantu. Dan ini menurut saya, udah pengalaman saya jual beberapa unit power yang menggunakan limiter, sangat efisiensi sekali, sangat berguna sekali limiter ini ya. Ini jadi wajib menggunakan limiter agar powernya awet. Maklumlah kan biasanya kan input gen itu pakai aksesoris seperti mixer atau apalagi ada crossover, ada equalizer, itu kadang-kadang gennya mereka yang setting itu terlalu lebihan, mengandalkan bass yang dentuman besar, tidak memperdulikan sinyal klip. Jadi fungsinya dari limiter itu seperti itu ya. Limiter membatasi arus input ketika input berlebihan masuk. Jadi ada kadar-kadarnya lah, dihambat sedikit inputnya, jadi tidak terlalu over. Seperti itu. Oke, apalagi udah ya, penataan seperti ini. Mungkin agak semberawut karena kabelnya merah semua. Ini kabel yang saya pakai, jadi agak merah semua. Oke, nanti kita tes loadnya, kita tes suaranya seperti apa. Oke, kita nyalakan dulu. Ya, nyala. Tidak ada kejutan listrik ya. Sangat soft sekali, sangat lembut sostannya. Hijaunya nyala berarti limiternya bekerja. Oke, lagu. Kita pause, sangat senyap sekali, tidak ada dengung saudara, seperti itu ya. Jadi alhamdulillah rakitan saya semua bersih, yang kedengaran bunyi kipas. Nah, kipasnya high speed ya. Iya, tadi lupa saya jelasin, bagian belakang ini kipasnya standar biasa, yang bagian depan high speed 8 cm, yang belakang 9 cm. Sangat senyap sekali, tidak ada dengung, tidak ada noise. Oke, begitu saja untuk review power rakitan ini. Sampai ketemu lagi di channel di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.